Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah di hari ini kita setelah selesai dari pembahasan i'rab dan tandanya, maka kita masuk di pembahasan ismul ladzi la yansharif. Yang dibahas sebelumnya dia di khafat dengan tanda fathah dengan syarat tidak beral dan tidak idhofah. Apa saja itu ismul ladzi la yansharif? Kata beliau faslun. Al-ismul ladzi la yansharif ma fihi illatan. Pasal ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin adalah ma fihi illatan. Apa yang di dalamnya terdapat dua sebab. Min ilalin tis'in, dari 9 sebab. Jadi 9 ini tergabung nanti pasangannya. Awahidatun takumu maqamal illatain. Atau satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Paham ya? Ini kali ketiganya kita mendengar ismul ladzi la yansharif. Karena di matan jurmiyah kita sudah sebut, tufah juga kita disebutkan oleh Muhyiddin sekarang lagi. Wal ilalu tis'i, dan 9 ilah itu adalah yang harus terkumpul nanti. Al jam'u itu yang pertama, yaitu sigo muntahal jumu, maksudnya jam'u. Wa waznul fi'il, wazan fi'il. Jadi di sini tidak sama dengan pembagian sebelumnya, ada wasfiyah, nah, ada alamiah, terus terbagi lagi. Ini langsung 9 ilah itu pertama al jam'u. Ini akan dijelaskan apa itu jamak. Wazan fi'il, wal adl, adl, wa ta'nits, ta'nits, wa ta'rif, ta'rif maksudnya alamiah. Ta'rif maksudnya apa? Al-alamiah. Wa tarkib, tarkib, dia tersusun dari dua kata yang menjadi satu kata yang disebut dengan tarkib apa? Masjid. Wal alif dan nun zaidatan, adanya alif dan nun tambahan. Alif dan nun tambahan. Wal ujma, ajam. Wasifah, dan sifat. Ini semuanya 9. Ini secara umum dulu ya. Ini baru disebutkan satu persatu saja. Ilah-ilah yang ada itu ini. Jamak, wazan fi'il, adal, ta'nis, ta'rif, tarkib, alif nun tambahan, ujmah, sifat. 9 semuanya. Ya jama'uha qaulu syair, terkumpul dalam ucapannya penyair. Ijma' wazin adilan, annit bima'arifatin, rokib wazid ujumatan, fal wasfu kode kamula. Ini 9 ilah yang ada pada kata sehingga dia tidak ditanwin. Ijma', jama', wazin, wazan fi'il, adilan, adil, annit, ta'nis, bima'arifatin, alamiah, warokib, rokib, tarkib, wazid, zid, ujumatan, ujmah, fal wasfu, maka sifat kode kamula telah sempurna. Telah sempurna. Sekarang datang uraiannya satu persatu. Fal jam'u maka jama'. Kapan jama' tidak ditanwin? Itu pertanyaan kita. Kan jama' itu banyak. Apalagi jama' taksir kan banyak bentuknya. Kapan tidak ditanwin? Syartuhu, syaratnya. Ayakuna ala sigoti muntahal jumu. Dia berada di atas bentuk muntahal jumu. Dia berada di atas bentuk muntahal jumu. Sigo muntahal jumu. Tahu sigo muntahal jumu ya? Yang telah kita uraikan sebelumnya. Dan belum katakan sekarang. Wahya sigo itu yaitu bentuk jamak dengan lafaz mafa'il. Paham ya? Kalau ada jamak berbentuk mafa'il, tidak ditanwin. Seperti masajid, darohim, gonaim. Paham ya? Tidak boleh antum tanwin kalau ada jamak di atas bentuk mafa'il. Kalau ada jamak di atas bentuk apa? Mafa'il.
Au mafa'il. Ini yang kedua. Atau bentuk mafa'il. Atau bentuk mafa'il. Nah contoh masobih, maharib, dananir. Paham ya? Kalau ada bentuk jamak dengan lafaz dua ini, tidak boleh antum tanwin. Artinya selain ini tanwin. Misalnya rojulun, rijalun. Jamaknya kan asadun, usudun. Ya kan? Tanwin. Karena tidak berbentuk mafail atau mafail. Paham ini? Jelas kan? Nah, itu yang antum perhatikan. Wahadihil illatu, sebab ini yaitu sigo muntahal jumu. Hiyal illatul ula, inilah sebab pertama. Minal illataini dari dua illah yang kullu wahidatin minhuma, setiap salah satu darinya tamna'us sarf wahdaha, menghalangi tanwin sendiri. Jadi sebabnya maksudnya cuma satu. Kan antum sudah pelajari kan di buku sebelumnya. Kata itu tidak ditanwin kalau terkumpul padanya berapa? Dua sebab. Tapi ada dua jenis yang cuma memiliki satu sebab sehingga dia tidak ditanwin. Seperti ini. Ini satu sebab saja dia tidak ditanwin, yaitu jamak. Sebab dia tidak ditanwin adalah apa? Jamak. Tidak perlu berkumpul dengan sebab lain. Dipahami ini kan? Satu sebab yang tamna'us sarf wahdaha, menghalangi tanwin sendirinya. Watakumu maqamal illatain, dan dia menduduki kedudukan dua illah, menduduki kedudukan dua sebab. Satu sebab menduduki kedudukan dua sebab. Ini yang pertama. Karena ada dua, sisa satu lagi nanti. Sisa satu lagi. Selesai yang pertama. Jadi kesimpulannya mudah sekali. Kalau antum dapat mafa'il, tidak ditanwin. Alasannya cuma satu. Sigo muntahal jumu. Bentuk akhir dari jamak. Jelas ya? Wa amma waznul fi'il. Adapun wazan fi'il. Fal muradu bihi imma ayyakuna al-ismu ala waznin khasin bil fi'il. Maka yang diinginkan dengannya apakah fi'il itu, apakah isim itu yakunu berada ala waznin khas, di atas wazan khusus bil fi'il. Isim itu berada di atas wazan khusus fi'il. Kasyammaro bitasdidil mim. Dengan ditasdid mimnya. Itu wazan fa'ala. Itu khusus fi'il. Tidak ada isim berwazan apa? Fa'ala pada dasarnya. Iya kan? Tapi kalau ada isim berwazan fa'ala seperti ini syammar. Nah, tidak boleh antum tanwin. Karena ini sewazan dengan fi'il. Durib wa duriba. Ada orang, ya, dia buat isim di atas bentuk duriba. Ini kan duriba apa? Fi'il? Fi'il apa? Majhul kan? Fi'il majhul. Tidak ada isim berwazan fi'il majhul. Tapi kalau dia ada. Bil bina ilil maf'ul. Dengan dibangun di atas maf'ul. Wantolako. Misalnya ada isim yang wazannya intolako. Wanahawihi minal af'al. Dan semisalnya dari fi'il-fi'il. Al-madiyati madi. Al-mabdu'ati bihamzatil wasl. Yang diawali oleh hamzah wasl. Ke hamzah wasl, hamzah yang tidak ada, alif yang tidak ada hamzanya. Itu namanya hamzah wasl. Tapi ini syaratnya. Antum garis bawahi. Ida summiya min dalik. Kalau diberi nama dengan itu. Paham? Karena wazan fi'il. Dia tidak ditanwin kalau berpasangan dengan apa? Nama. Dia tidak berdiri sendiri. Kalau hanya sewazan fi'il maka dia fi'il. Maka dia adalah apa? Fi'il. Ini syaratnya dia diberi nama dengan itu. Yaitu ada orang bernama Duriba. Hah? Iya kan? Misalnya Afgan. Dia menikah. Nah, dia menikah. Setelah menikah lahir anaknya. Laki-laki. Afgan kan? Lahir. Dia kasih nama Duriba. Jangan anggap ini hayalan ini. Ini hayalan ahli nahwu.
Paham saudara? Kenapa dia kasih nama Duriba? Mungkin waktu lahir tidak nangis-nangis. Akhirnya dia pukul. Kan harus nangis kalau dia lahir. Paham kan? Harus nangis kan supaya dia tahu ini hidup atau tidak. Akhirnya dia pukul. Nangis langsung dia kasih nama Duriba, dipukul. Setelah itu Afgan menjadi Abu Duriba. Paham kan? Paham ini? Ini kan syaratnya. Jadi harus sewazan dengan fiil terus dikasih nama. Paham saudaraku Afgan? Hah? Gimana ini? Antum terima jadi contoh? Apa? Terima aja. Alhamdulillah. Kan kita tidak tahu semuanya kejadian orang kasih nama anaknya tuh. Nah ini syaratnya. Demikian pula tadi contoh-contoh yang lain. Nah, misalnya Syammaro. Afgan kasih nama kucingnya Syammaro. Nah, ya atau sapinya atau ontanya. Dia kasih nama. Demikian pula Intolako. Dia kasih nama Intolako. Ya, sudah. Ya. Maka menjadi isim yang tidak bertanwin. Karena sewazan dengan apa? Fi'il. Ini yang pertama, ketentuan pertama. Yang dimaksud dengan sewazan dengan fi'il yaitu berada di atas wazan khusus fi'il. Atau yang kedua, au yakunu fi awalihi, atau ada pada awalnya ziyadatun tambahan ka ziyadatil fi'il. Seperti tambahan fi'il. Yaitu di awalnya itu ada ana itu. Di awalnya itu ada ana itu. Iya kan? Ada tambahan seperti tambahan fi'il. Wahuwa musyarikun lil fi'il fi waznihi. Yaitu dia sama dengan fi'il dari sisi wazannya. Ka Ahmad, wa Yazid, wa Taglib, wa Narjis. Jadi ini kan semua nama. Ini semua apa? Nama. Tapi di awalnya ada tambahan apa? Seperti huruf ana itu. Maka tidak boleh di tanwin. Intinya kesimpulannya di sini boleh ingin sampaikan kepada kita. Kalau ada nama berpasangan dengan wazan fi'il, tidak boleh tanwin. Kalau ada nama yang berwazan fi'il, tidak boleh antum tanwin. Ya. Atau kata lainnya karena kita belum bahas nama, wazan fi'il. Kalau dikasih nama dengannya, tidak ditanwin. Dipahami ini? Dan dia memiliki dua ilah. Selesai. Wa ammal adlu. Adapun adl. Bahwa khurujul ismi ansigotihil asliyah. Adl itu artinya, kan kalau diterjemahkan adl pemalingan. Pemalingan. Lihat pengertiannya di sini kata beliau. Wahwa maka dia adalah khurujul isim. Keluarnya isim. Keluarnya isim. Ansigotihil asliyah. Dari bentuk aslinya. Jadi ini isim ada bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya tanwin. Tapi ketika diadel, dipalingkan dari bentuk aslinya, maka jadi tidak di tanwin. Lihat beliau contohkan. Setelah beliau jelaskan, imma tahkikian. Apakah pemalingannya itu hakiki, nyata. Itu ditahu aslinya, dipastikan aslinya. Ka uhad wa mauhad. Dari kata wahid. Jadi asalnya itu wahidun. Tanwin kan? Tanwin ini. Atau ahadun. Mau wahid, mau ahadun, tanwin. Tapi diubah menjadi uhad. Mauhad. Suna'a. Matna. Suna dari kata sani. Kan tanwin. Tapi diubah bentuknya menjadi apa? Suna'a. Matna. Sulata dari kata salitun. Iya kan tanwin kan? Diubah menjadi apa Khairil? Sulatu. Tidak ditanwin. Wa maslas. Tidak ditanwin. Rubah. Dari kata robiun. Tanwin. Atau arba'atun. Kan bisa dari robiun. Atau dari kata apa? Arba'atun. Tanwin. Tapi diubah bentuknya. Menjadi ruba'u. Marba'u. Tidak ditanwin. Wahakada ilal asyara. Kata beliau demikian sampai 10. Jadi dari 1 sampai 10 antum bisa ubah. Menjadi bentuk fu'al atau maf'al. Kapan ada angka antum ubah ke bentuk fu'al atau maf'al. Maka tidak boleh antum tanwin.
Fa innaha ma'dulatun. Sesungguhnya dia ini semuanya dipalingkan, diubah. An alfadil adadi al-usul. Dari lafaz-lafaz bilangan asli. Dari lafaz-lafaz bilangan asli. Ya, mukarraratan yang diulang. Jadi itu wahid, itu uhad, itu sebenarnya wahid. Satu-satu. Paham ini? Matna, tuna, itu artinya dua. Itu kalau sudah diubah bentuknya. Jadi Masya Allah ini faedah. Kalau antum mau bilang satu-satu kan bisa panjang. Wahid. Tapi bisa antum lafadzkan dengan satu kata menjadi uhad. Orang Arab langsung paham. Oh dia maunya satu-satu. Dipahami ini kan? Tani. Dua. Bisa dibilang matna. Dua. Tulaf. Tiga. Ruba. Empat. Khumas. 5. Sudas 6. Suba 7. Suman 8. Tusa 9. Usyar 10. Paham kan? Paham maknanya jadinya? Ini kalimat yang berulang. Jadi berubah lafaz, berubah makna. Berubah lafaz dan berubah apa? Maknanya. Fa'aslu ja'al qawmu uhad. Contoh nyata. Maka asal datang kaum uhad satu-satu. Maksudnya apa? Ja'u wahidan. Datang satu-satu. Jadi wahidan. Tanwin. Ini ditanwin. Tapi diubah menjadi uhad. Maka langsung tidak ditanwin. Paham Panjerin? Yakin ini? Jadi ditahu aslinya. Wahidan. Diubah ke uhad. Langsung tidak ditanwin. Wakada asal mauhad. Demikian pula asalnya mauhad. Wa aslu ja'al qaum matna. Asal datang kaum matna. Maksudnya apa? Jauh itnain. Ya kan? Jadi itu kalimat yang berulang. Wakadal baki. Demikian pula sisanya. Ini namanya hakikian. Karena dipastikan aslinya ada. Paham ya? Wa imma takdiron. Kadang ditakdirkan. Karena kita tidak bisa pastikan aslinya. Tapi kita bisa meraba. Ini aslinya ini. Makanya dibilang apa? Takdir. Takdirnya ada aslinya. Kal alam. Seperti nama-nama. Al-alam artinya nama-nama. Jama dari alam. Kal alam seperti nama-nama. Allati yang ala wazni fu'al. Seperti nama-nama yang berwazan fu'al. Ini faedah. Kalau ada nama yang berwazan fu'al, tidak boleh antum tanwin. Fu'al. Zufar, zuhar, zuhal. Paham ya? Ya. Zumar. Kalau ada nama yang berwazan fu'al, tidak boleh antum tanwin. Ini faedah. Ya. Lebih tajam lagi di sini. Ka Umar, wa Zufar, wa Zuhal. Semua ini, 3 ini. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sarfi. Sesungguhnya dia tatkala didengar tidak ditanwin, terhalang dari tanwin. Walaysa fiha illatun dhahiratun, tidak ada padanya sebab yang nampak. Ghairul alamiyah, kecuali dia sebagai nama. Qaddaru fihal adl, maka mereka takdirkan sebagai adl. Berarti al-alamiyah ma'al adl. Itu maksudnya. Nama yang dipalingkan, mereka takdirkan. Wa annaha ma'adulatun an amir. Itu umat dari kata amir. Amir ditanwin. Amir antum bilang amirun, amiron, amirin. Tanwin. Tapi ketika menjadi Umar, tidak ditanwin. Karena antum sudah ubah bentuknya. Dari asli. Dipahami ini kan? Dari aslinya. Wa an zafirin, wa an zahilin. Lihat kasro kan? Ada annya. Ada annya. Karena dia bertanwin. Tapi coba ubah. Amir ke Umar. Zafir ke Zufar. Zahil ke Zuhal. Langsung tidak ditanwin. Jelas kan? Langsung tidak ditanwin. Selesai. Nah, ini adil. Yang tidak ditanwin. Berpasangan dengan alamiah. Wa amma ta'nithu. Adapun ta'nit. Ini yang banyak ini. Ta'nit. Mu'annas.
Tidak ditanwin. Fahuwa ala thalathati aqsam. Ta'nits itu ada 3 pembagiannya. Ta'nits bil alif. 1 ta'nits karena alif. Ada mu'annas. Ditahu dia mu'annas karena ada alif di belakangnya. Nah, ini kan yang kita tahu sebelumnya kan. Terhalangi dari tanwin dengan sendirinya kan. Ta'nits bil alif. Alif ta'nits mamduda atau maksuro. Di buku sebelumnya. Fahuwa ala thalathati aqsam. Pertama ta'nits bil alif. Wa ta'nits bit ta. Ada dia mu'annas karena ada taknya. Bukan karena maknanya. Paham ini? Tapi karena ada tak marbutonya. Maka dia tidak ditanwin. Yang ketiga. Wa ta'nits bil makna. Ada mu'annas karena maknanya. Maknanya mu'annas. Walaupun lafadznya mudzakkar. Tapi maknanya mu'annas. Ini juga tidak ditanwin. Misalnya tuh. Mu'annas maknanya. Lafadznya mudzakkar. Maryam. Zainab. Itu tidak boleh antum tanwin. Kenapa? Mu'annas maknanya. Mu'annas apa? Makna. Contoh mu'annas lafadznya dengan tak marbuto. Zakaria, Syu'batu. Tolhatu. Kalau antum lihat makna, tolhatu apa? Mu'annas itu mudzakkar. Maknanya. Kan mudzakkar laki-laki. Tapi lafadznya apa? Mu'annas. Nggak boleh ditanwin. Dipahami ini? Demikian pula yang pakai alif. Semua nama yang pakai alif maksuro atau alif mamduda seperti Zakaria, tidak tanwin. Nanti ada contohnya. Kata beliau. Sekarang rincian datang contohnya. Fata'ni itu bil alif. Maka mu'annas dengan alif. Yamna'u sorfa mutlaqo. Menghalangi tanwin secara mutlak. Secara mutlak. Maksudnya apa secara mutlak? Yaitu sawa'un kanatil alif maksuro. Sama saja apakah alifnya bengkok. Kahubla. Cuman kalau alif bengkok paling enak kalau dalam baca kitab gundul. Karena tidak pernah nampak harokatnya. Jadi tidak kelihatan tanwin atau tidak. Seperti hubla, mardo, dikro. Paham ya? Ini tidak ditanwin. Cuman ini tadi yang saya bilang. Kalau alif maksuro tidak pernah kelihatan kalau dia tidak ditanwin. Disebabkan karena alif itu tidak punya apa? Harokat. Karena alif tidak punya harokat. Aukanat mamdudatan. Atau alifnya itu mamduda. Dihamparkan. Yaitu setelah alif ada hamzah. Itu namanya alif mamduda. Setelah alif ada apa? Hamzah. Tidak ditanwin juga. Seperti sohra'u. Hamra'u. Zakariya'u. Asya'u. Semua ini tidak tanwin. Kenapa? Ada alif tanwin apa? Mamduda, ada hamzah di akhir, kemudian sebelum hamzah ada alif, tidak tanwin. Ini jenis mu'annas yang pertama, yang tidak tanwin, mu'annas karena alif. Apakah alifnya maksuro atau alifnya apa? Mamduda. Wahadihil illatu, sebab ini, yaitu ta'nits bil alif. Hiyal illatu tsaniyah, inilah ilah sebab yang kedua. Dari tadi masajid. Sebab kedua dari ilah yang pertama tadi masajid. Minal illatain dari 2 ilah yang kullu wahidatin minhuma setiap salah satu dari keduanya tamna'u sorfa wahdaha menghalangi dari tanwin sendirinya. Paham ini? Watakumu maqamal illatain dan menduduki kedudukan 2 illah. Selesai yang ini. Karena hanya ada dua perkara yang satu sebab menduduki kedudukan 2 sebab. Yaitu satu tadi sigo muntahal jumu. Ini yang kedua. Ta'nits bil alif. Paham kan? Selesai. Yang satu sebab. Sisanya semuanya 2 sebab. Wa amma ta'nits bitta. Adapun ta'nits bitta. Yang ada ta'nya. Jangan sampai antum kira semua kata yang ada tak marbutonya tidak ditanwin. Tidak. Ada ketentuannya. Fayamna'u sorfa ma'al alamiyah. Itu ta'nits bitta. Kata yang ada tak marbutonya, dia menghalangi dari tanwin kalau berpasangan dengan nama. Nah, artinya kalau bukan nama, antum tanwin. Misalnya muslimatun, bukan nama. Mu'minatun, bukan nama. Tapi kalau antum kasih nama, langsung tak ditanwin. Nah, ada orang misalnya Afgan, kasih nama anaknya mu'minatu. Nggak boleh antum tanwin Afgan. Paham saudaraku? Jadi anak laki-lakinya duriba, anak perempuannya mu'minah. Paham ini? Contohnya ini. Semuanya tidak boleh tanwin. Dua-duanya tidak boleh tanwin. Jelas ya? Dua-duanya tidak boleh
tanwin. Kalau dia nama. Sawaun kana alaman limudakar. Faedah penting sekali. Sama saja apakah itu nama laki-laki. Yang penting ada tanya. Sama saja apakah itu nama laki-laki. Katolhah. Seperti Tolha. Aulimu anatin. Atau nama untuk perempuan. Ke Fatimah. Ya kan? Seperti apa? Fatimah. Jadi yang namanya nama. Yang ada taknya. Tidak boleh tanwin. Itu intinya. Apakah itu nama laki-laki atau nama perempuan. Semua nama laki-laki. Walaupun itu nama orang Arab. Walaupun itu nama orang Arab. Tidak boleh ditanwin. Jelas kan? Wa amma ta'nid al-ma'nawi. Adapun ta'nid ma'nawi. Ta'nid ma'nawi yaitu mu'annas. Tapi maknanya saja mu'annas. Lafaznya tidak. Bahwa kata ta'nid bitta. Maka dia sama dengan ta'nid bitta tadi yang barusan. Fayamna'u ma'al alamiyah. Maka dia tidak ditanwin bersama apa? Alamiyah. Artinya kalau ada nama yang maknanya mu'annas. Walaupun lafaznya apa? Mudzakkar. Tidak boleh antum apa? Tanwin. Cuman di sini diperketat. Nama perempuan itu tidak boleh tanwin. Ada syaratnya. Kata beliau bilang. Lakin bisyart. Nah, ini sudah tajam namanya. Di kitab sebelumnya tidak. Di kitab sebelumnya antum cuma dikatakan. Kalau dia nama perempuan. Maka tidak boleh tanwin. Ya kan? Di kitab sebelumnya. Kitab dasar. Sini sudah lebih luas. Nama perempuan. Itu tidak boleh ditanwin. Akan tetapi dengan syarat. Ayakunal isim. Harus nama itu. Satu. Zaidan ala salatati ahrufin. Nama perempuan itu lebih dari 3 huruf. Seperti misalnya Maryam. Berapa huruf itu? 4 kan berarti lebih dari 3. Zainab. Berapa huruf? 4 juga kan berarti lebih dari 3. Kalau 3 tanwin. Hindun. Kenapa antum tanwin Hindun? 3. Tapi sementara yang 3 itu ada juga ketentuannya. Yang jelas syarat pertama. Harus lebih dari 3 huruf. Nama perempuan. Tidak boleh ditanwin. Kalau nama perempuan itu lebih dari 3 huruf. Dipahami ini? Kalau nama perempuan itu lebih dari 3 huruf. Ini syarat pertama. Berarti antum bisa katakan. Semua nama perempuan. Yang 4 huruf ke atas. Tidak boleh antum tanwin. Nah, ada misalnya seorang perempuan bernama Samarkondi. Nah, berapa huruf itu? Banyak sekali kan. Ada seorang perempuan bernama Jahmarish. Jahmarish. Jahamim ro shin. 5. Nah, Jahmarish dia punya nama. Lebih dari berapa? 3 huruf. Walaupun itu bahasa Arab. Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Dipahami ini? Ini syarat pertama. Masya Allah. Terus. Au atau. Jadi tadi itu tidak boleh tanwin kalau lebih dari 3 huruf. Kasu'ad. Seperti situ beliau contohkan. Su'ad. Ini kan berapa huruf ini? 4. Tidak boleh ditanwin. Au sulasian atau 3 huruf. Tidak ada masalah. Kalau 3 huruf. Muharrokal wasot. Tapi tengahnya berharokat. Boleh juga. Dia tidak ditanwin. Kalau 3 huruf tengahnya berharokat. Seperti ada orang bernama Takor. Cuman kejam sekali ini nama ini ya. Ada seorang perempuan bernama. Tapi kan ini ada yang bernama. Orang sembarang dia kasih nama orang. Ya kan? Ya kadang dia dengar. Oh di Quran disebut ada Sakor. Oh dia kan langsung kasih nama anaknya. Sakor. Kan kalau orang awam itu yang penting ada di Quran. Itu masalahnya. Dia dengar Quran Jahannam. Dia kasih nama Jahannam. Dia dengar di Quran Kholidin. Dia kasih nama Kholidin. Kan orang awam sembarang. Yang penting anaknya. Namanya ada lafaznya di mana? Di Quran. Seperti ini. Dia kasih nama anak perempuannya Sakor. Neraka Sakor. Paham kan? Nah ini. Nama perempuan. Tengahnya berharokat. Kalau seandainya tengahnya ini sukun, tanwin. Sakorun. Tapi ini tengahnya berharokat. Jadi 3 huruf yang tengahnya berharokat.
tanwin. Tidak ditanwin. Dipahami nih? Tidak ditanwin. Nah ini juga. Jadi tadi kita sudah bilang, kalau 4 ke atas, maka tidak tanwin kan mutlak. Atau 3 huruf boleh juga tidak ditanwin. Dengan syarat huruf tengahnya apa? Berharokat. Dipahami nih? Nah, au sakin al-wasat atau sukun tengahnya. Sukun tengahnya. Kan seharusnya kalau sukun tengahnya berarti tanwin. Tapi ini sukun tengahnya. Tapi ajamian. Dia ajam bukan Arab. Jadi kalau nama perempuan 3 tengahnya sukun. Tapi ajam. Namanya dari produksi ajam. Tidak ditanwin juga. Walaupun sukun tengahnya. Seperti belum contohkan apa? Jur. Ini orang ajam bernama apa? Jur. Paham ini? Kak Jur. Orang bilang Kak Jur. Paham ini? Paham Taufik? Ada perempuan bernama Jur Taufik? Hah? Ini sudah antum dengar. Dia bilang, Taufik bilang belum pernah dengar. Ada orang perempuan bernama apa? Jur. Tapi kejam juga nama ini. Orang ajam sembarang dia kasih nama. Jur. No? Iya. Jur. Dia namanya. Ini tengahnya berharokat. Tapi ini nama siapa? Ajam. Jadi semua perempuan ajam namanya tidak ditanwin. Walaupun 3 huruf, tengahnya apa? Sukun. Apalagi kalau lebih dari 3 huruf. Apalagi kalau tengahnya berharokat. Paham ini? Tengahnya sukun saja kalau itu nama Arab ditanwin. Iya kan? Kalau nama Arab ditanwin tengahnya sukun. Seperti Hindun, Da'dun. Dipahami kan? Tapi kalau nama ajam semua tidak ditanwin. Walaupun tengahnya sukun. Seperti belum katakan Jur. Iya. Berikutnya lagi. Ini aneh. Yang terakhir ini yang paling anehnya beliau katakan. Au mangkulan minal mudzakkar ilal mu'annas. Masya Allah. Atau nama itu 3 huruf. Arab. Tapi asalnya dia nama mudzakkar. Dipindahkan, digunakan ke nama mu'annas. Nah, dia nama Arab. Nama Arab. Tengahnya sukun. Tapi di Arab penggunaannya siapa? Tapi penggunaan aslinya untuk apa? Nama laki-laki. Kemudian dikasih nama apa? Ya perempuan. Seperti apa misalnya? Beliau katakan. Kama sebagaimana. Ida samaita mro'atan. Ini hayalan namanya. Hayalan. Kalau kamu kasih nama seorang perempuan. Kalau kamu kasih nama seorang perempuan. Bizaid. Dengan nama Zaid. Zaid namanya siapa? Kan laki-laki. Tanwin atau tidak? Tanwin kan? Zaidun. Iya kan? Tapi antum kasih nama. Dengan siapa? Zaid kasih nama siapa? Perempuan. Kan? Langsung tidak boleh tanwin. Walaupun Arab tengahnya sukun. Paham Suhail? Contoh misalnya Suhail lahir anaknya. Anak perempuan. Dia tadinya mau sekali anak laki-laki. Dia sudah tetapkan namanya sama suaminya. Sama suaminya. Apaan Suhail? Iya. Sama istrinya Suhail. Kan Suhail? Jadi Suhail sudah rencanakan ini. Namanya. Kita nanti kalau lahir anak kita. Namanya Zaid. Namanya apa? Zaid. Karena saya suka. Kenapa? Sering disebut kalau di Nahwu. Di Nahwu kan Zaid terus. Zaid dipukul, Zaid datang, Zaid pergi, Zaid minum. Pokoknya Zaid terus di Nahwu. Makanya Suhaib jatuh cinta pada nama itu. Wah ternyata yang lahir perempuan. Sudah. Biar. Namakan saja apa? Zaid. Tidak boleh tanwin. Paham Suhaib? Paham saudara? Langsung tidak ditanwin. Padahal kalau itu nama laki-laki apa? Ditanwin. Ini terakhir. Nah? Selesai. Ini 4 ketentuan ini antum harus ingat. Nama perempuan tidak ditanwin kalau ini terpenuhi. Nah, lebih dari 3 huruf. Atau 3 huruf tengahnya sukun. Paham kan? Atau tengahnya sukun tapi ajam. Paham kan? Atau tengahnya sukun Arab
tapi nama perempuan juga jadinya. Asalnya nama laki-laki. Jelas kan? Ini 4 ketentuan. Dan ini sudah cukup. Ini sudah sempurna ini syaratnya. Ya, di buku ini. Sudah selesai. Makanya kalau bilang fa'illam yakun syai'un min dalik. Fa'illam yakun syai'un min dalik. Kalau tidak ada sesuatu dari hal itu. Maksudnya 4 tadi itu, 4 ketentuan. Kahindin, wada'din, jazaz sorfu wa tarkuhu wa huwal ahsan. Masya Allah. Kalau tidak terpenuhi tadi itu. Seperti hin, da'at. 3 huruf, tengahnya sukun, nama perempuan Arab. Paham kan? 3 huruf, tengahnya sukun, nama perempuan Arab. Itu kan keluar dari 4 tadi. Dipahami nih? Maka ini ditanwin, kata beliau, jazaz sorfu, boleh tanwin. Ingat beliau bilang boleh, artinya tidak wajib. Boleh tanwin. Jadi boleh antum bilang hindun, hindin, hindan. Nah, da'dun, da'din, da'dan. Boleh. Boleh tanwin. Watarkuhu. Dan boleh ditinggalkan tanwinnya. Jadi tidak wajib. Boleh antum tidak tanwin juga. Antum baca hindu, hinda. Dah? Boleh. Tapi terus beliau berkata wahwal ahsan. Malah ini lebih bagus. Antum tidak tanwin lebih bagus. Karena asalnya nama perempuan apa? Tidak ditanwin. Jelas kan? Iya. Wa amma selesai. Selesai ta'nis. Wa amma ta'rif. Adapun ta'rif. Fal muradu bihil alamiyah. Maka yang diinginkan dengan ta'rif maksudnya ini alamiah. Ini yang Anda bilang tadi. Ta'rif itu maksudnya apa? Nama. Watam na'usor. Dia menghalangi dari tanwin. Ma'awazanil fi'il. Ini pasangannya semua kan? Bersama wazan fi'il. Kalau ada nama berwazan fi'il tidak boleh tanwin. Seperti tadi yang telah lewat. Ahmad, Yazid, Ma'al Adal. Kalau ada nama yang dipalingkan. Umar, Zufar. Wa ma'at ta'nits. Kalau ada nama yang mu'annas. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat tadi. Wa ma'at tarkib masji. Kalau ada nama yang disusun menjadi tarkib masji. Yaitu asalnya 2 kata yang digabungkan menjadi 1 kata. Tidak boleh tanwin. Nanti akan datang contohnya ini ya. Karena belum datang tarkib. Seperti ba'labak, hadramaut. Semua nama yang tersusun dari 2 kata. Tidak boleh tanwin. Wa ma'al alif wan nun. Kalau ada nama yang ada alif dan nunnya. Tidak boleh tanwin. Ke Utsman. Seperti Utsman. Belum contohnya cuma 1. Banyak contohnya. Wa ma'al ujma. Kalau ada nama bergandengan dengan ajem. Nama orang ajem. Tidak ditanwin juga. Ya. Kama sayati. Sebagaimana akan datang. Ini 6 pasangannya alamiah. Alamiah itu punya berapa pasangan? 6 pasangan. Ma'awazin fi'il, ma'al adal, ma'atanid, ma'atarakim masji, ma'al alif wan nun, ma'al ujma. 6 pasangan alamiah. Iya. Makanya beliau berkata, wa amma tarkib. Sekarang ada pun tarkib. Fal muradu bih tarkib masji. Ini tadi. Maka yang diinginkan dengannya adalah tarkib masji. Al-maktum bigoiri wai. Perhatikan itu ketentuannya. Syaratnya al-maktum yang ditutup bigoiri dengan selain wai. Karena ada nama huruf kata keduanya itu wai. Paham ini kan? Iya. Jelas kan? Iya. Ini misal ada orang kasih nama dari 2 kata. Dari kata hador maut. Iya. Hadoro. Ada dari kata hadoro maut. Ini kan kata pertama hador, kata kedua maut. Digabung menjadi 1. Menjadi apa? Hador. Hadro. Maut. Langsung menjadi 1 kata. Maka ini tidak boleh tanwin. Karena kata keduanya bukan wai. Kata keduanya bukan apa? Wai. Tapi ada nama tersusun dari 2 kata. Misalnya ada kata ya yang terkenal. Faldi. Ya, Faldi. Nah, kata pertama, kata kedua wai. Nah, digabung menjadi 1. Menjadi Faldi. Faldi wai.
Nah, kalau ini enggak boleh, ini bukan lagi enggak ditanwin, ini mabni. Kalau ada nama yang ditutup oleh wai, kata keduanya, maka mabni di atas kasro, bukan lagi ismul ladzi lam sorif. Antum katakan ja'a faldi waihi, ro'aitu faldi waihi, marortu bi faldi waihi. Dia mabni kalau kata keduanya wai. Paham ini Afgan? Suhail? Suhail? Paham saudara? Ini harus dipahami. Jadi makanya belum persyaratkan. Harus kata keduanya, penutupnya bukan wai. Paham ini? Bukan kata wai. Kalau kata keduanya wai, maka dia malah mabni di atas kasro. Makanya belum persyaratkan. Belum persyaratkan. Iya. Ka ba'labakka. Seperti ini ba'labak. Terpenuhi. Kata keduanya bukan wai. Asalnya ba'lun bakkun. Wa hadramaut. Terpenuhi. Wala yamna'us sorof illa ma'al alamiyah. Dan beliau katakan dia tidak menghalangi dari tanwin kecuali bersama apa? Alamiyah. Artinya harus tarkib. Susunan dari dua kata. Terus itu menjadi apa? Menjadi nama. Jelas kan? Amal alif wa nun. Az-zaidatan. Adapun alif dan nun tambahan. Adapun alif dan nun tambahan. Fayamna'ani minas sorfi ma'al alamiyah. Maka dia keduanya menghalangi dari tanwin kalau dia bersama alamiyah nama. Ka Imran wa Utsman. Jadi semua nama yang ada alif dan nun di akhirnya jangan antum tanwin. Semuanya. Ini belum contohkan cuma dua nama saja. Semua. Siapa yang bisa datangkan yang lain seperti apa Abu Hanif? Imran, apalagi? Sulaiman, banyak. Enggak boleh tanwin. Jadi Abu Sulaiman, enggak boleh ditanwin. Kata Sulaiman, semuanya. Wa ma'asifah. Demikian pula bersama sifat. Artinya kalau ada sifat yang bukan nama, sifat. Yang ada alif dan nunnya, enggak boleh juga antum tanwin. Seperti apa? Sakron, ini bukan nama, ini sifat. Mabuk. Sakron, orang yang mabuk. Namanya apa? Sakron. Jadi nama ataupun kata sifat, kalau ada alif dan nunnya, tidak boleh tanwin. Tidak boleh apa? Tanwin. Ini mudah sekali. Kemudian wa ammal ujma. Adapun ajam. Adapun ajam. Fal muradu biha. Maka diinginkan dengannya. Antakunal kalimatu. Yaitu kata itu. Min wad'il ajamiyah. Ini penting sekali. Dari peletakan orang ajam. Jadi kata itu orang ajam yang produksi. Paham ini? Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Seperti apa misalnya? Ibrahim, Ismail, Ishaq. Semua ini nama produksi ajam. Tidak ada asalnya dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh tanwin. Dan beliau kasih kita faedah tambahan. Masya Allah bagus sekali. Wa jami'u asma'il anbiya a'jamiyatun. Seluruh nama Nabi ajam. Ini faedah bagus. Seluruh nama Nabi ajam. Paham ini? Illa arba'a. Kecuali 4. Seluruh nama Nabi ajam. Kecuali 4. Jadi ada 4 Nabi nama Arab. Muhammadun. Salihun. Shu'aibun. Hudun. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ini 4 nabi yang namanya apa? Arab. Selain ini semuanya nama apa? Nama ajam. Artinya antum tidak boleh tanwin. Paham kan? Kan semua nama ajam nama nabi. Kecuali 4 ini antum tanwin. Ya kan? Muhammadun, Solihun, Shu'aibun, Hudun. Ini nama Arab. Antum tanwin. Selain ini antum tidak tanwin. Semua nama Nabi. Nah, semua nama Nabi. Ya kan? Terus, untuk memperdalam lagi. Wa yustarotu fiha. Dan dipersyaratkan padanya. Dia ajam dan ada syaratnya. Baru tidak boleh tanwin. Ayakunal ism harus nama itu. Alaman fil ajamiyah. 1. Tentunya. Nama ajam. Walidhalika oleh karena itu. Suri palijamun. Ditanwin itu lijam. Wanahwuhu dan semisalnya. Karena dia nama berasal dari bahasa
Arab walaupun itu nama ajam. Orang Arab, orang ajam kan dia kasih nama lijam. Tahu lijam? Itu yang untuk mengendalikan kuda. Nah, tali kekangnya. Itu namanya lijam. Itu namanya apa? Lijam. Ada. Ini kan bahasa Arab. Paham kan? Dia adalah bukan nama di ajam. Oleh karena itu dia ditanwin. Dia ditanwin. Terus syarat kedua. Wa yakuna zaidan ala salasati. Harus nama ajam itu lebih dari 3 huruf. Oleh karena itu walidhalika surifa Nuhun. Walutun. Oleh karena itu ditanwin Nuh. Padahal Nuh nama ajam. Kan nama Arab hanya 4. Ya kan nama Arab hanya 4 tadi kan. Muhammad, Soleh, Su'aib, Hud. Nuhun. Kenapa ditanwin? Padahal dia nama ajam. Apa jawabannya? Karena dia nama ajam tapi 3 huruf. Jadi kalau nama ajam 3 huruf tetap ditanwin. Ini contohnya Nuhun dan Lutun. Jelas ini? Jelas kan? Nah, ini Masya Allah. Syaratnya. Selesai. Yang beliau katakan. Tinggal 1. Kita selesaikan ya. Tanggung. Sudah masuk jam 8 tapi kita selesaikan. Sisa 1. Sisa ilah yang terakhir. Amma sifah. Adapun sifat. Ini tadi kan sudah lewat pasangan-pasangannya. Fatamna'u sorof ma'asalah tati asya. Maka dia tidak ditanwin bersama 3 perkara. Dia tidak ditanwin bersama 3 perkara. Pertama ma'al adil. Ya dah. Sudah lewat. Kama taqaddam fi matna wa sulas. Sifat yang dipalingkan. Dia tidak ditanwin. Wa ma'al alif dan nun. Kalau ada sifat yang ada alif dan nunnya. Sudah lewat tadi kan? Sudah lewat kan? Ada sifat yang bersama ada tambahan alif dan nun. Bisyad dengan syarat antakuna sifat ala wazni fa'alan. Dengan syarat sifat itu beda kalau nama ya. Kalau nama mutlak. Kalau ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Tidak boleh tanwin. Kalau sifat ada syaratnya. Harus di atas wazan fa'alan. Nah, jadi artinya kalau antum dapat fi'lan, fu'lan, sifat. Tanwin. Paham kan? Harus berada di atas wazan fa'alan. Bifatil fa'. Di fathah fa'nya. Wala yakunu mu'annathu ala wazni fa'lanah. Tapi mu'annasnya tidak boleh di atas wazan fa'lanah. Artinya tidak boleh dibedakan antara mu'annas dan mudzakarnya dengan tak marbuto. Kalau dia sudah berwazan fa'lan. Tapi mu'annasnya malah fa'lanah. Tanwin. Walaupun fa'lan. Dipahami ini? Jadi harus berwazan fa'lan. Mu'annasnya bukan fa'lanah. Paham Rizki? Tunggu Mi. Misalnya ini contohnya sekarang. Nah contoh yang terpenuhi syarat. Dia di atas wazan fa'lan, mu'annasnya bukan fa'lanah. Contoh sakron. Fa'inna mu'annatahu sakro. Mu'annasnya sakron adalah apa? Sakro, bukan apa? Bukan apa? Bukan sakrona. Kalau seandainya sakron, mu'annas adalah sakronatun. Tanwin. Jadinya sakronun, sakronatun. Paham ini syaratnya? Ini mu'annas adalah apa? Sakro. Dipahami ini? Maka tidak boleh ditanwin. Benar dan contoh. Ini yang Rizki minta. Nadmanin. Munsorif. Ini ditanwin saudara. Ini ditanwin. Kenapa bisa? Li'anna mu'annatahu nadmanatun. Karena mu'annasnya apa? Nadmanatun. Pakai tak. Bukan nadma. Kan syaratnya harus mudzakarnya nadman. Mu'annasnya apa? Nadma. Hilang nunnya. Hilang apa? Nunnya. Paham kan? Jadi mudah sekali begini. Kalau mu'annasnya nadma. Tidak ditanwin itu nadman. Paham kan? Tapi ini malah mu'annasnya apa? Nadmanah. Malah tambah ta. Tidak hilang nun. Tanwin. Paham Khairil? Yakin. Jujur. Yakin. Yakin betul. Selesai. Inkana minal munadamah. Kalau ini dari kata apa? Al-munadamah. Yang pakai tak marbuto. Terus. Al-wasfiyah juga bisa berpasangan dengan ma'awaznil fi'il. Ini yang ketiga. Jadi sifat yang dipalingkan. Sifat yang ada alif dan nunnya.
sifat bersama wazan fi'il. Kan dia cuma 3 saja. 3 saja. Beda kalau nama bisa 6. Cuma 3 saja. Bisa dengan syarat antakuna ala wazni af'al. Wazan fi'il maksudnya sifat yang sewazan dengan fi'il maksudnya dia berwazan apa? Af'al. Sifat yang berwazan af'al. Semua sifat yang berwazan af'al tidak ditanwin. Terus wa alla yakuna mu'annatsu bitta. Sama saja juga dengan tadi. Mu'annas bukan dengan ta. Artinya kalau ada kata misalnya af'al, bentuknya sifat. Tapi mu'annasnya malah af'alatun. Tanwin, af'alun, af'alatun. Sama dengan tadi itu. Harus apa? Misalnya tadi natman. Tidak ditanwin kalau mu'annasnya natma. Tidak pakai ta. Iya kan? Kalau pakai ta malah tanwin. Jelas ini? Sama dengan ini. Mu'annasnya harus berwazan af'al. Wazan fi'ilnya berwazan apa? Af'al. Mu'annasnya tidak boleh pakai ta. Af'alatun. Paham ini? Contoh. Nah. Ahmar. Tidak boleh tutup tanwin. Kenapa? Fa inna mu'annatsahu hamra'u. Karena mu'annasnya hamra'u. Dipahami ini? Paham Abdillah? Paham Abdillah? Karena mu'annasnya bukan ahmarotun. Tapi malah apa? Hamra'u. Wana contoh. Armalin. Armalin. Munsorib. Ini ditanwin. Kenapa bisa? Kenapa bisa ditanwin? Li'anna mu'annatsahu armalatun. Itu penyakitnya. Karena mu'annasnya adalah apa? Armalatun. Pakai ta. Dipahami nih? Kalau mu'annasnya pakai ta malah ditanwin. Jelas kan? Selesai pembahasan ismul ladzi la yansorif. Setelah itu beliau tutup dengan faedah. Wa yajuzu sorfu ghairil munsorif. Boleh ditanwin yang tidak bertanwin. Ini sudah kok faedah lain. Boleh ditanwin yang tidak bertanwin. Litanasub. Untuk menyesuaikan dengan sebelumnya. Sebelumnya semua ditanwin. Maka supaya cocok boleh ditanwin. Boleh. Qiraati Nafi. Seperti bacaan Nafi dalam ayat. Salasilan. Ini kata salasilan. Tanwin atau tidak? Asalnya. Salasil. Tanwin atau tidak? Tidak boleh kan di atas bentuk sigo muntahal. Jumu mafail. Kan begitu. Tidak boleh tanwin. Tapi dalam kiroanya Nafi dia tanwin. Jadi dia baca salasilau wa aglala. Kenapa bisa? Karena semua ayat sebelumnya bertanwin. Paham kan? Semua ayat sebelumnya kan bertanwin. Coba baca sebelumnya di surah Al-Insan. Semua tanwin. Iya kan? Siapa yang hafal surah Al-Insan? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri? Lam yakun syai'an madkuron. Tanwin. Terus. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu haba'an. Mantap. Faj'alnahu sami'an basiron. Tanwin penutupnya. Lagi. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafuron. Tanwin. Terus kita belum dapat ini. Sampai tak dapat ayat keempat. Terus. Inna a'tadana lil kafirina salasilan. Kenapa tanwin? Paham kan? Itu pertanyaan kita. Kenapa tanwin dalam kiroannya Nafi? Jawabannya litanasub. Supaya cocok semua dengan ujung ayat. Dan Quran itu indah. Paham ini? Kalau semua akhirnya tanwin. Dipahami kan? Itu dia. Jadi alasannya ditanwin karena tanasub. Supaya saling cocok. Dipahami ini? Jelas? Nah itu dia. Terus juga contoh lain. Contoh kedua. Kowariron. Ini juga. Di ayat 15-16. Masih di surah Al-Insan. Ini kata kowarir. Tanwin atau tidak asalnya? Hah? Kan tidak. Kan ini kan mafain. Setelah alif ada 3 huruf. Tengahnya sukun. Tidak ditanwin. Tapi di surah Al-Insan juga ditanwin. Tanasub. Karena supaya cocok. Sesuai. Semuanya bertanwin. Dipahami ini kan? Alasan terakhir. Walidoruroti syi'ri. Boleh juga ditanwin untuk darurat syair.
Karena syair itu walaupun tidak ditanwin, tapi kalau penutup syairnya ditanwin, harus semuanya ditanwin. Paham ini? Ini darurat. Ini alasan. Bagus ini. Yang beliau kasih. Artinya suatu saat kalau antum dapat, oh kok ditanwin? Ini kan tidak ditanwin. Maka dua ini alasannya. Kalau Al-Quran antum bilang apa? Tanasub, penyesuaian. Kalau syair antum bilang apa? Darurat, darurat. Wazan syair. Jelas ini? Selesai. Alhamdulillah. Ismul ladzi la yansharif. Selesai. Berikutnya pembahasan ma'rifah nakirah. Alhamdulillah. Kita cukup.